Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, para asatidz dan jamaah majelis khatmil Quran al-Mubarakah yang semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan segala rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tidak akan pernah mati kecuali membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kitab Ibnatul Ahkam. Malam ini kita masuk pada hadis yang kelima dari 1373 hadis yang akan kita bahas. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jangan pernah mandi salah satu di antara kalian bil ma'id da'imi, pada air yang diam. Wa huwa, adapun kalian, junubun, itu dalam keadaan junub. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Muslim. Walil Bukhari, dan sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu kalimatnya la yabulanna ahadukum fil ma'il ladzi la yajri summa yaghtasilu fi, kemudian kalian mandi di dalamnya. Jangan pernah sesekali kalian itu kencing pada air yang tidak berjalan, kemudian yaghtasilu fihi, kalian mandi pada air yang terkena kencing. Ini yang dilafadzkan oleh Imam Bukhari. Artinya dari ini, hadis ini Rasulullah ada kalanya, ada satu saat Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh Imam Muslim. Ada sabda Rasulullah ini yang disampaikan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wali muslimin minhu, dan hadis yang barusan ini, la yabulan ahadukum fil ma'il ladzi la yajri summa yaghtasilu fi, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga, kalimatnya di sana summa yaghtasilu minhu, bukan fi. Terus wali Abi Daud, sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kalimatnya adalah wala yaghtasilu fihi minal janabati, dan jangan mandi siapa di antara kamu fihi di ma'id da'im minal janabati, dari orang yang junub. Artinya ketika ada beberapa versi hadis ini memang sumbernya dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang salah, semuanya benar, maksudnya seperti itu. Al-makna al-ijmal, makna secara global, secara keseluruhan. Kenapa bisa ada hadis seperti ini? Hadal hadisu aslun min usulin nadhafah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hadis ini aslun min usulin nadhafah, adalah salah satu pokok atau dasar dari banyak dasar-dasar yang menjelaskan tentang nadhafah, tentang kesucian, kebersihan. Allati khasyashari al-hakimah, yang telah mengkhususkan hukum syarak alaiha, atasnya. Faqad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-junuba, maka sungguh telah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang junub, anil intisali, dari mandi fil ma'id da'imil ladzi la yajri, pada air yang tidak berjalan, air yang tidak mengalir. Maksudnya apa? Kenapa Rasulullah menarang kita mandi pada air yang tidak mengalir? Khawfu an tuaddi kathratal intisali fi, karena dikhawatirkan ketika itu diperbolehkan, maka nanti akan banyak orang mandi ke situ. Ilat taghayyuri, kemudian karena orang banyak mandi, air itu akan berubah sifatnya.
Wal maksudu, dan adapun yang dimaksud minan nahyi dari larangan di sini adalah atanazzuhu, yaitu larangan tanzih. Jadi makruh hukumnya di sini, ini makruh hukumnya. Karena makruh ini Bapak perlu diketahui, makruh itu ada dua. Ada makruh tanzih, artinya makruh yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Yang disebut makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, ketika dilakukan itu tidak apa-apa. Itu makruh tanzih. Kenapa ini makruh menjadi hukumnya tanzih? Karena di sana kita meninggalkan al-afdal, meninggalkan keutamaan dari sebuah perbuatan, itu maka hukumnya menjadi makruh tanzih. Contoh, sampean merokok, makruh. Tapi rokok kontroversi, ada yang mengharamkan. Terus lagi, sampean menyium air di gelas, air panas ditiup, itu makruh, Pak, tanzih. Makruh yang boleh-boleh saja, tapi seandainya tidak Anda lakukan, maka Anda akan dapat pahala. Kita apa mau gula, makruh. Kenapa itu kita dimakruhkan untuk menyium air? Karena takut keluar kuman dari dalam mulut kita ini, dan air itu tidak diminum hanya oleh kita. Ataupun bekas gelasnya itu kita minum, kan bekas gelasnya ini, terus dituangnya air kembali diminum oleh orang lain. Inilah al-nadhafah, kebersihan yang sangat dijaga oleh Islam. Yang makruh tahrim, yang diharamkan. Makruh tahrim ini yang diharamkan, contoh seperti 3 sholat setelah subuh, waktu istiwa, matahari pas di atas, dan sholat sebelum maghrib. Itu makruh tahrim, artinya haram hukumnya sampai melaksanakan sholat itu. Kenapa? Karena kalau subuh dikhawatirkan pas itu terbitnya matahari, kalau siang itu istiwa, waktu istirahat. Karena waktu istiwa ini tidak hanya manusia, tapi binatang juga istirahat. Buktinya, sampai lihat ayam. Ayam waktu istiwa itu, Pak, biar ada di halaman rumah kita, ada di pekarangan kita, dia tetap masuk ke bawah rumah. Akarangnya tidak mau dulu. Kenapa? Karena itu lalu limpat setan saat itu. Ada yang ke hulu, ke barat, ke timur. Ini akan menggoda orang yang akan melaksanakan sholat. Sibuk setan itu. Karena ayam itu ditakdir untuk bisa melihat terhadap setan, maka ayam itu diam dia. Yang akan itu. Coba saksikan di rumah-rumah. Itu ada hadisnya. Nah, itu haram hukumnya. Contoh lagi, yang ketika kita salah di dalam gerakan dalam sholat, kita ini ketika bermakmum sampai tidak boleh mendahului imam. Ketika 3 kali berturut-turut mendahului imam, maka hukumnya makruh tahrim, haram, batal sampai sholat. Makanya hati-hati kalau sholat bermakmum, jangan kita tergesa-gesa kemudian mendahului gerakan ketika 3 rukun sampai berturut-turut mendahului imam, maka sholat Anda itu tidak sah. Itu namanya makruh tahrim. Kalau 1 tanzih, 2 masih tanzih, 3 mendahului imam 3 kali, maka menjadi makruh tahrim. Itu contohnya. Fal hadisu yustafadu minhu an-nahyu anil jam'i bainal bauli fil ma'ir raqidi wal iktisali fihi. Hadis ini juga bisa diambil manfaat faedah penjelasannya, yaitu larangan antara mencampur sampean ketika mandi di air yang tidak berjalan, kemudian sampean ikut kencing di dalam. Ini masuk ke tahrim, Pak. Jadi ada air ini di kolam kecil, ini biasa kita dulu. Asal masuk kolam langsung nembak. Nah, itu maksudnya larangan. Kenapa dilarang? Kan ini untuk menghindari air itu kemudian menjadi tidak suci. Kalau 1 orang tidak apa-apa, tapi kalau sekampung tetap laseng golong. Nah, untuk menghindari itu. Amanayu anil bauli fihi bimfiradihi. Sedangkan kita kencing ini di dalamnya itu haram hukumnya, tak boleh. Fa yustafadu min riwayati muslimin annahu naha anil bauli fil ma'ir raqidi wa naha anil ittisali fil ma'id da'im wa huwa junubun. Jadi larangannya, kita dilarang kencing di air yang tidak mengalir, terus kita juga dilarang mandi pada air yang diam tidak mengalir. Yang dilarang ini pada saat apa? Wa huwa junubun, pada saat kita junub. Wa hadan nahyu lil karahati
Sedangkan larangan ini adalah larangan lil karahi karena kemakruhannya, bil ma'il katsir kalau air banyak itu makruh tanzih, walit tahrim fil qalil kalau air sedikit itu hukumnya haram, tak boleh. Ini terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Fikul hadis, pemahaman hadis. Di sini dari hadis ini berapa kandungan hukum yang kita dapat dari sini? Pertama, nahal junubah atau nuhiyal junubuh, bisa dibaca naha, bisa dibaca nuhiyah. Nahal junubah melarang siapa Rasulullah al junubah terhadap orang yang junub anil iktisali fil ma'id daimi untuk mandi pada air yang diam, air yang tidak mengalir. Satu. Yang kedua, la yatanajjazul ma'u bi ghusl junubi fi, tidak najis apa air dengan mandi junub fihi di dalamnya, bal yaslubuhu tuhuriyatahu, akan tetapi dia itu bisa merusak atau menghapus terhadap kesuciannya. Fayusta'malu fi ghairi raf'il hadasi wa izalatil khabasi min sa'ir isti'malati, maka digunakan air itu pada selain kita menghilangkan hadas berwudu atau mandi junub. Kalau gunakan sampai nyuci piring boleh, kalau untuk mencuci pakaian boleh, karena itu hukumnya menjadi tohirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, an-nahyu anil bauli fil ma'ir raqidi lima yatarattabu alaihi min ifsadil ma. Kenapa kita dilarang kencing kepada air yang terdiam ini, yang tergenang? Nah, karena ini akan menyebabkan terhadap rusaknya air dari kesuciannya. Yang awalnya jernih, kemudian dia mulai berbau. Inilah nadhafah. Makanya kebersihan itu dianjurkan di dalam Islam, sangat ditekankan di dalam Islam. Tetapi justru kita yang punya teori, punya ajaran, tapi orang lain Pak yang melaksanakan. Buktinya apa? Buktinya kita naik ke masjid tak boleh pakai sandal, naik ke masjid tak boleh pakai sepatu. Naik ke gereja sepatunya ikut, sandalnya ikut. Tapi kenapa yang bersih di gereja? Mun masjid bakun kotor. Padahal yang punya ajaran kita. Ini harus jadi pelajaran, harus jadi pemikiran kita bersama. Kita yang punya ilmunya, tapi orang lain yang memanfaatkan. Contoh lagi, sampean kalau sakit pergi ke Singsang. Siapa yang punya obat itu sebenarnya, pengobatan itu? Pengobatan alternatif Cina itu yang disebut Singsang. Itu dulu ada sejarahnya, Pak. Utlubul ilma walau bisin, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu kata Rasulullah walaupun ke negeri Cina. Kenapa ke negeri Cina? Kenapa tak ke Arab? Ternyata asbabun nuzulnya, penyebabnya adalah karena pada saat itu ketika Rasulullah bersabda seperti itu, di Cina itu ada sahabat Rasulullah yang dikirim ke sana, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ahli di dalam pengobatan alternatif. Banyaklah orang Cina belajar ke dia, belajar semua ke dia tentang pengobatan ini. Akhirnya kan orang Cina yang banyak belajar, orang Islam yang malas untuk belajar, yang mendapatkan ilmu dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang Cina. Akhirnya pada sampai hari ini seolah-olah pengobatan alternatif seperti Singsang itu adalah penemunya adalah orang Cina, padahal dia orang Islam. Itu kalau sampean pengen tahu jawaban kenapa sih Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, benekeng pulang icen kepada berongsai Pak. Karena saat itu di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang diutus ke sana, ahli di dalam pengobatan itu maksudnya. Yang keempat, isbatun najasatil baul. Ini ketetapan hadis ini dasarnya bahwa kencing itu adalah najis hukumnya. Di sini ini nanti di belakang banyak hadis aneh-aneh. Makanya kita ketika memahami hadis ini, maaf saya tambah keterangan biar kita paham. Hadis ini tidak bisa Bapak ketika membaca hanya diartikan alfiah saja. Asbabun nuzulnya harus dicari maksudnya dari itu apa. Karena contoh ada gini hadis di kitab ini, di kitab yang saya baca ini, cuman belum nyampe juga. Ada hadis begini, man tawadda'a bi baulil kalbi sahha wudu'u. Barang siapa yang berwudu dengan kencing anjing,
sah wudhunya. Ada orang pakai juga. Sementara ini sudah dinyatakan bahwa kencing itu najis, kencing manusia ini, apalagi kencingnya anjing. Kok ada hadis mengatakan macam itu? Siapa yang berwudu dengan kencingnya anjing maka sah wudu. Apa maksudnya? Makanya kalau kita tidak mengkaji, membahas, mengaji, dibaca begitu saja nemukan apa aliran sesat, bahaya. Itu yang hadis yang kelima. Masuk yang keenam. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang orang laki-laki. Ketika disebut dalam hadis itu rajulin, berarti yang meriwayatkan itu tidak tahu nama laki-laki itu yang mendengar langsung dari Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang antagtasilal mar'atu bi fadli rajuli awir rajulu bi fadlil mar'ati. Jangan sampai perempuan itu mandi sisa laki-laki dan laki-laki mandi sisa perempuan. Atau boleh begini, wali yang tarifah jami'an, atau seharusnya mereka itu bersamaan saja mandi bareng-bareng, laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya tibi kalau ngambil bekasnya, bekas laki-laki atau perempuan mandi junub maksudnya kan. Bini sampai ngambil junub ada yang ini pakai mandi sambian. Itu maksudnya. Mengeluarkan terhadap di sini Abu Daud wa Nasa'i wa isnadun sahih. Isnadnya sanadnya sanad sahih. Al maknalul ijmal, makna secara global. Yatatamanul hadisu annahi an tahuri kulli minar rajuli wal mar'ati bi fadli tahuril akhar. Hadis ini mengandung larangan kita itu bersuci, mandi junub atau mandi wiladah atau mandi haid itu menjadi bekas laki-laki bagi perempuan atau bekas perempuan bagi laki-laki. Wa jawazu tatahhuruhuma min ina'in wahidin fi waqtin wahid. Boleh, yang boleh itu adalah ketika dalam satu wadah mandi bersamaan pada waktu yang sama. Itu boleh-boleh saja. Fikul hadis, kandungan dari hadis yang saya baca ini. Yang pertama, nuhiyal mar'atu anil ghusli bil ma'il ladzi baqiya min ghusli rajul. Dilarang siapa seorang perempuan untuk mandi dengan air yang tetap air itu merupakan sisa-sisa dari mandinya laki-laki. Yang pertama hukumnya nih dari hadis ini. Yang kedua, nuhiyar rajulu an ittisali bil ma'il ladzi baqiya min ghuslil mar'ati. Sebaliknya nih, dilarang pula seorang laki-laki itu mandi dengan air sisa-sisa dari mandi perempuan. Yang ketiga, jawazul ghusli lirrajuli, boleh mandi bagi seorang laki-laki wal mar'ati dan perempuan min ina'in wahidin dari satu tempat, satu wadah, ghurfan bil yad, yang alatnya, gayungnya itu canting apa gayung gitu. Nah, yang gayungnya, cantingnya. Nah, itu masing-masing. Boleh itu, boleh. Secara hukum boleh kalau seperti itu, Pak. Terus yang keempat, yang terakhir, maksud dari hadis ini adalah an-nahyu fil hadisi litanzihi. Larangannya ini adalah larangan makruh tanzih. Yang dimaksud makruh tanzih, kalau sampai melakukannya itu tidak dosa, tapi kalau meninggalkan dapat pahala itu, Pak. Tadi saya jelaskan sudah yang dimaksud makruh tanzih itu apa, makruh tahrim itu apa, contoh-contohnya juga sudah saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Jadi kita dapat 2 hadis saja. Insya Allah nanti kita masuk ke hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini bagaimana kalau istrinya lebih dari 1 terus di rumah. Nah, mandinya gimana? Nah, mandi laki-laki yang berpoligami yang lebih dari 1. Seperti apa pembahasannya nanti insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.